Teman-temanku, shalom, puji Tuhan. Bapak Moni Permana, seorang yang kemudian menjadi seorang Kristen yang setia, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dipakai oleh Tuhan membawa istrinya, membawa mertuanya, membawa ipar-iparnya percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa kisah lengkapnya kita akan saksikan melalui video ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bisa share untuk video ini kepada banyak orang agar orang lain juga bisa diberkati. Semoga video ini memberikan pencerahan ya. Saya Moni Permana, saya dilahirkan dari kalangan Kristen. Saya mempunyai 5 bersaudara, semuanya itu Kristen ya. Jadi pada waktu itu ibu saya itu Muslim dan bapak saya Kristen ya. Tetapi ketika saya waktu kecil itu saya sudah ditinggal orang tua yang Kristen itu. Jadi intinya saya juga iman kekristenan saya itu tidak bertumbuh dengan baik ya. Dari kecil saya nggak pernah diajak untuk sekolah minggu. Tahun 97 saya menikah ya. Keluarga saya Kristen semua. Akhirnya saya sendirilah yang meninggalkan Tuhan ya. Jadi waktu itu saya menikah pun intinya tidak tahu saudara sama sekali ya. Saudara tidak ada yang tahu pada saat itu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu sayang kepada saya ya. Karena saya walaupun istilahnya menikah tanpa pengetahuan keluarga dan menikah juga secara Muslim, tetapi hati saya percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong saya yang luar biasa ya. Itu nyata di dalam kehidupan saya ya. Dan pada akhirnya saya punya anak 1 ya pada saat itu. Pada saat saya menikah, tetapi kerinduan saya itu kepada Tuhan itu menggebu-gebu ya. Seolah-olah saya pengen kembali kepada Tuhan itu, ingin beribadah segala macam ya. Tapi ternyata emang terhalangnya itu karena istri juga melarang saya. Waktu itu susah ya pada saat itu, apalagi mertua ya. Pada saat setiap saya mau pergi ke gereja itu selalu mertua itu ada di depan pintu saya menjaga supaya saya tidak jadi pergi ke gereja ya pada saat itu. Dan pada akhirnya saya urungkan ya saya untuk ibadah selalu ya. Sering sekali terjadi seperti itu. Pada saat saya rindu sama Tuhan pun, akhirnya walaupun bukan hari Minggu, saya hari biasa pun saya suka rindu sama Tuhan itu nyetel kaset pujian ya. Pada saat itu juga ternyata tiba-tiba selalu terjadi itu mertua saya itu datang ya. Pada saat datang itu dia cabut listrik yang ada pada tip saya itu, ternyata dia ambil kasetnya, dia patahin, dia injak sambil berkata ke saya, orang kafir katanya, lagi kesidahan. Pada saat itu saya cuman mengelus dada ya, tolong saya kuatkan, jangan sampai saya kena emosi gitu ya. Karena melihat seperti ini ya, pada saat itu kehidupan saya semakin hari semakin terjepit ya. Saya cuma hanya berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan ya pada saat itu. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa membantu saya sama sekali ya. Karena keluarga pun melihat keadaan saya, apalagi dengan keluarga saya sendiri, mereka gak mau berhubungan gitu. Karena tahu mertua saya itu orangnya sangat keras ya. Dia selain itu juga dia seorang okkultisme yang mempunyai ilmu gitu ya. Jadi begitu semakin kehidupan saya semakin susah ya untuk ingin sekali dekat sama Tuhan ya. Pada saat itu akhirnya saya memutuskan ya udah kita berdoa aja di rumah terus. Pada saat sampai akhirnya saya berdoa, tetapi doa itu juga sangat kayak gimana ya, kerinduan saya kepada Tuhan, ingin datang sama Tuhan itu sulit sekali ya. Dan pada akhirnya saya
mengalami sakit ya. Nah, pada saat saya sakit itu ternyata saya udah tidak lagi bekerja ya. Dan pada saat itu keluarga nggak ada yang tahu sama sekali. Ketika saya sakit semakin parah dan keluarga baru mengetahui karena istri saya itu masih tahu ya. Pada saat itu saya diajak ke orang tua saya, tinggal di orang tua saya bersama istri saya ya. Dan pada saat itu saya sakit, saya dibawa ke rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit itu ketemu dengan kakak saya yang kedua. Dia langsung memeluk saya ya pada saat itu. Karena kenapa? Sudah lama nggak ketemu gitu. Pada saat itu saya juga rindu gitu, sebetulnya sama keluarga. Pada saat itu saya bersyukur saat inilah jalan saya gitu, untuk minta selain bantuan doa atau ya mungkin dukungan doa seenggaknya ya. Pada saat itu saya akhirnya saya sakit 2 hari, saya berobat dirawat di situ tidak kunjung sembuh, saudara. Pada akhirnya saya dibawa ke daerah Kerawang itu di Dewi Sri ya, rumah sakit Dewi Sri itu saya dirawat di situ 2 minggu. Pada saat 2 minggu itu ternyata bukannya sembuh, sakit saya itu semakin parah, saudara. Saya berjalan kurang lebih 10 langkah aja udah jatuh gitu. Pada saat itu ada kakak saya yang di Lipo Cikarang itu menyatakan rumah sakit ini di Kerawang itu nggak ada yang baik. Mari berobat ke tempat saya di Lipo. Akhirnya saya dirawat di Hosana Medica. Waktu itu emang saya sempat menolak ya, karena saya pikir saya nggak mau menyusahkan keluarga. Tetapi ya keluarga itu menyatakan bahwa kamu nggak boleh menolak. Kalau misalkan menolak, istri kamu, saudara kamu semua itu merasakan sakit juga. Akhirnya saya ya udah, saya mau dirawat pada saat itu ya. Dan akhirnya dirawat selama 1 bulan. Ternyata dokter itu menyatakan bahwa Bapak ada jantung Bapak itu rembes, tapi tidak apa. Bapak nggak masalah ini jantung rembes. Pada akhirnya saya selama 1 bulan berobat di Hosana Medica itu, pulang bukannya sembuh ya saudara, malah bertambah parah ya. Jadi setiap kontrol juga hanya dikasih obat, itu obat pun sebetulnya nggak ada pengaruh apa-apa ya. Pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di rumah itu dan berdoa kepada Tuhan menunggu mujizat ya pada saat itu. Tapi mujizat itu tidak saya temukan karena semakin hari saya semakin terpuruk ya saudara. Saya tidur setiap hari bukan lagi sama istri saya, melainkan di samping saya itu oksigen, saudara. Jadi ketika saya mau buang air kecil aja, saya ke kamar mandi dan balik lagi harus pakai oksigen pada saat itu ya. Dan waktu itu terus berjalan kurang lebih itu 1 tahun saya sakit seperti itu ya. Dan akhirnya ada salah satu klinik keluarga itu yang bekerja sama dengan waktu itu istri saya bekerja ya. Waktu itu istri saya bekerja dan saya datanglah ke klinik itu. Akhirnya saya datang ke klinik karena semakin hari semakin parah dan klinik menyatakan, Bapak sepertinya Bapak ini sakit jantung. Gimana saya rujuk Bapak ke Harapan Kita, rumah sakit Harapan Kita ya. Pada saat itu saya koordinasi dengan keluarga semua, ada baiknya untuk pergi ke Harapan Kita ya. Dan akhirnya saya dirujuk ke Harapan Kita dan saya akhirnya pergi ya. Pada saat itu memang saya udah, pengharapan saya sudah nggak bisa diharapkan ya, karena berobat pun sudah tidak punya biaya ya. Tapi keluarga saya itu, saudara saya terus masih mensupport saya, yang membantu saya pada saat itu. Dan akhirnya saya ke Harapan Kita. Dan di Harapan Kita ternyata pas di echo itu saya bertemu dengan salah satu profesor ya,
profesor itu ya di situ dikatakan, bisa dikatakan orang yang terpandang ya di situ. Beberapa profesor di situ, dialah salah satunya yang terpandang di harapan kita itu ya. Ketika saya berjumpa dia, lalu saya diperiksa pada waktu itu, dan selesai diperiksa, akhirnya saya dipanggil ke ruangan dia. Berbicaralah, Bapak ini, jantung Bapak ini sudah bocor dan tidak mungkin lagi sembuh kecuali operasi. Pas waktu itu akhirnya saya memutuskan kalau memang operasi itu, saya tanya-tanya biaya. Begitu saya tanya-tanya biaya operasi itu untuk apa, obat-obatan, rawat, sama biaya operasi itu, belum lagi jantungnya itu sebetulnya itu kurang lebih 150 juta ya, kalau misalkan diganti katup itu ya. Karena katup itu ada harganya variatif ya, ada yang 100 juta, ada yang mungkin 200 juta, 150 ya pada saat itu. Jadi pada waktu itu seperti saya berada di ujung tanduk ya. Karena kenapa? Saya udah putus asa. Gak mungkin saya ngerepotkan orang tua atau keluarga yang lain ya. Karena mereka punya masing-masing keluarga ya, punya tanggungan masing-masing pada saat itu. Saya udah memutuskan, ya udah terima kasih Pak. Pada saat itu saya udah bertanya-tanya, akhirnya saya pulang. Beberapa hari kemudian ternyata profesor itu telepon saya lagi. Pak Moni, waktu telepon itu, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Pada waktu itu emang Pak Profesor itu bukan seorang anak Tuhan ya, dia seorang haji ya. Dia bilang, Bapak gimana keadaan Bapak? Ya puji Tuhan Pak, ya seperti inilah yang seperti kemarin-kemarin waktu diperiksa. Kalau gitu Bapak saya undang, saya akan periksa Bapak, tapi saya nggak akan ambil biaya spesial pun. Tapi Bapak datang ke Twin Hotel Plaza di sebelah Rumah Sakit Harapan Kita. Pada waktu itu dijadwalkan akhirnya saya berangkat dengan kakak saya, dan pada saat itu di ruangan yang mungkin terbuka ya di satu gedung, tetapi di situ saya kaget ya. Pada saat itu ada layar LCD segala macam itu besar-besar ya, dan di situ itu juga banyak profesor yang ada ya di situ. Ternyata saya itu dipakai uji praktek ya, karena waktu itu ada alat yang baru ya, namanya itu mungkin echo ya. Pada saat itu saya ditanya sama profesor, udah makan? Udah. Siap Bapak. Feeling saya mungkin ini obat untuk mungkin cara alternatif untuk menyembuhkan saya. Ternyata cuma hanya pada waktu itu saya dicek jantung saya itu terlihatlah di kamera ya. Pada saat itu waktu saya bernapas terbuka, jantung saya itu menyembuhkan percikan darah ya. Yaitu yang disebutkan itu profesor itu, jantung Bapak ini bocor. Bapak setiap bernapas itu memercikan darah. Jadi darah Bapak itu ya seperti ini tuh. Karena jantungnya bocor, mungkin terbuka atau gimana, saya kurang ngerti ya. Pada saat itu selesailah uh, cek semuanya itu ya. Pada saat itu dokter itu bertanya lagi ke saya, Pak, ya ini udah jelas Bapak ini ya harus operasi, tidak ada cara lain, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan Bapak untuk saat ini. Tidak panjang lebar, saya langsung pamit, ya udah terima kasih Pak. Pada saat itu saya pulang ya. Saya pikir hanya menunggu waktu saja, saudara. Pada saat itu kurang lebih 1 minggu, ternyata profesor itu telepon lagi ya. Padahal saya nggak ada sangkut paut apa-apa dengan profesor itu ya. Tiba-tiba profesor itu menyatakan bahwa, Bapak, gimana keadaan Bapak? Dia 2 kali ya. Waktu itu telepon hari Minggu. Pada saat itu saya ke gereja. Yang di rumah itu ada adik saya. Pada saat itu adik saya bilang, Pak Moninya nggak ada ke gereja. Pada saat itu hari Seninnya dia telepon. Pas waktu saya angkat, Bapak gimana kondisi Bapak, keadaan Bapak?
Ya seperti ini Pak, ya seperti yang kemarin-kemarin yang memang Bapak lihat. Cuman ya keadaan sekarang itu mungkin ya saya tidak bisa banyak kegiatan. Karena pada saat itu emang benar-benar saya jalannya kesulitan sekali ya. Untuk berjalan 10 langkah aja saya harus apa pegang tongkat ya. Udah gitu napas sesak ya. Udah kayak mau jatuh gitu ya. Akhirnya profesor itu bilang kepada saya, Bapak, jadwal operasi Bapak sudah disiapkan. Saya bilang ke dokternya, ke profesor itu, Pak, tidak ada yang menjadwalkan operasi saya dalam keluarga saya pun. Saya nggak punya biaya, saya bilang. Tapi Bapak ada di sini, jadwal operasi Bapak udah dipersiapkan. Yang penting Bapak kesini dulu. Pada saat itu, saya pikir saya penasaran ya, apakah benar operasi ini siapa yang menjadwalkan itu, apa keluarga atau apa. Pada saat itu saya tanya nggak ada. Dan pada akhirnya saya datang, akhirnya ternyata di sana sudah disiapkan ya segala sesuatunya. Pada saat saya di ruang intermediate itu tempat yang emang mau khusus untuk operasi ya, tiba-tiba ada dokter jaga datang. Itu mungkin ya dokternya itu badannya gendut, putih, dan dia memakai kalung salib ya pada saat itu. Saya pikir dia itu dokter yang mau operasi saya, tetapi malah bertanya kepada saya, Bapak kapan mau operasi? Saya polos ya, karena nggak ada biaya, saya bilang ke dokter itu, saya nggak ada biaya dok untuk operasi, karena emang apa, saya nggak ada biaya terus terang. Dokter itu menyatakan bahwa Bapak kalau misalkan nggak ada biaya, Bapak lebih baik pulang, karena tempat ini mau dipakai orang yang mau operasi ya. Pada saat itu saya udah nggak enak juga, betul ngapain saya ada di sini gitu, saya nggak punya biaya, nggak ada toleransi, saya langsung telepon keluarga, minta dijemput ya pada saat itu. Pas waktu dijemput itu, biaya itu masih dibayar sama keluarga saya itu kurang lebih 3 juta ya. Waktu dirawat cuma hanya 2 hari. Pada saat saya dirawat ternyata beberapa hari kemudian itu telepon lagi profesor. Bapak kemana? Kok Bapak di ruangan nggak ada? Saya pulang Pak, saya nggak punya biaya. Dan saya heran ya, kenapa profesor ini ngotot ya, ingin apa istilahnya mengajak saya bahwa Bapak sudah dipersiapkan untuk operasi. Pada saat itu Bapak datang dulu ke sini. Saya sebetulnya datang ke tempat Bapak, tapi Bapak nggak ada pada saat itu. Ya saya pulang Pak, karena ada apa dokter yang apa bicara kepada saya kapan mau operasi, dan saya terus terang nggak ada biaya Pak. Dan pada saat itu saya minta pulang, dan saya juga itu bayar kata saya. Udah Bapak kesini lagi pada saat itu. Dan saya akhirnya datang lagi, disediakan lagi tempat ya pada saat itu. Padahal saya sama sekali nggak kenal sama sekali sama dokter itu ya, profesor itu. Baru kenal pertama kali itu sejak awal rujukan itu ya. Dan pada saat itu saya datang ke rumah sakit, dikasih nomor profesornya itu pribadi dianya ya. Jadi pas waktu di rumah sakit, Bapak jangan dulu masuk, dikatakan gitu. Pas waktu sampai di sono, Bapak telepon ke saya dulu, nanti saya jemput. Profesor mengatakan seperti itu ya. Akhirnya saya nyampe ke harapan kita, akhirnya saya telepon ke profesor itu, ternyata dia langsung jemput. Pada waktu saya masuk mau ke ruangan dia, ternyata tunggu dulu Bapak di sini ya. Saya mau sholat dulu sebentar, 5 menit pada saat itu ya. Akhirnya saya duduk di situ, ada suster ya, memanggil saya, Bapak mau ke siapa? Saya mau ke Profesor Hamid. Daftar dulu ke sini Pak. Bapak mau konsultasi berapa menit, berapa jam berarti. Karena di situ emang harus ada pembayaran ya. Kalau konsultasi dengan profesor itu harus ada pembayaran. 15 menit aja bisa 600.000 gitu, saudara. Pada saat itu gimana saya untuk bayar semuanya itu, cuma hanya konsultasi aja 600.000. Pada saat itu saya emang udah gak ada biaya ya pada saat itu.
Dan pada akhirnya profesor itu datang dan suster itu pergi ya. Profesor itu mengatakan, udah ini tamu saya. Akhirnya susternya pergi. Akhirnya saya dibawa ke ruangan profesor itu. Bapak gimana keadaannya? Dikasih obat, lalu dibilang, Bapak, ruangan Bapak udah tersedia di sini. Nah, siapa yang menjadwalkan operasi? Saya, Pak. Soalnya kan saya nggak ada biaya. Tidak mengatakan apa-apa dokter itu, profesor itu ya, pada saat itu. Yang penting Bapak udah ada tempat di sini. Jadi Bapak ikutin aja. Jadi apa yang saya katakan, ya udah saya menyerah. Saya sama istri saya datang ke situ sama istri saya ya. Dia yang selalu mendampingi saya. Pada saat itu pas mau masuk ruangan rawat juga itu kembali itu suster datang ya. Bapak dipanggil ke kasir pada saat itu. Pada saat dipanggil ke kasir meminta surat tanda bukti ya, harus ada deposit ya, kurang lebih 35 juta ya. Dan akhirnya sebetulnya nggak ada uang pada saat itu. Istri saya yang nangani di situ pada saat itu ya. Pihak kasir itu berbicara dengan istri saya ya, saya nggak ada biaya atau apa segala macam. Akhirnya dia buat pernyataan ya. Pada saat buat pernyataan ya udah nanti gimana nanti aja pada saat itu ya. Akhirnya pas Desember itu saya udah dipersiapkan untuk operasi. Pada waktu itu Desember 2006 itu pas tsunami di di Nias ya, 26 Desember 2004 ya pada saat itu. Dan pada akhirnya saya dioperasi. Pada saat dioperasi, sebelum operasi ada dokter yang mau operasi saya itu datang dulu ke ruangan saya. Itu dokter Triwisesa ya, yang di hadapan kita itu. Dia berkata, Bapak, sekarang Bapak gimana keadaannya? Ya, puji Tuhan, agak membaik. Ya udah, puji Tuhan Bapak, saya dokter Triwisesa. Saya yang akan mengoperasi Bapak dan saya hanya bilang kepada Bapak bahwa kronologi Bapak ini tentang jantung Bapak itu karena jantung Bapak itu udah rapuh katanya. Ini kemungkinan nanti kalau saya ganti jantung Bapak ini akan seumur hidup Bapak akan minum obat. Saya bingung ya pada saat itu udah kaget karena seumur hidup saya harus minum obat. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Apa bedanya waktu itu saya hidup hanya karena obat? Saya katakan sama Tuhan seperti itu ya. Akhirnya saya berserah kepada Tuhan. Akhirnya, baik Pak, saya siap untuk menjalankan operasi. Bapak berharap pada yang di atas karena saya hanya pelantara, dia bilang. Baik Pak. Pada saat itu mulailah saya operasi ya. Dan akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar ya pada saat itu. Pada waktu selesai operasi, saya melihat pada saat operasi, sesudah operasi itu saya melihat diri saya itu udah kayak robot ya, karena di mulut saya itu selang, di dada saya semua penuh dengan selang ya, dada saya udah penuh jahitan ya, karena dari tulang ini sampai ujung ini dipotong semua tulang ya. Pada saat itu saya kaget melihat seperti itu ya, dalam keadaan saya sadar seperti ini kejadiannya. Tapi ya saya terus berharap sama Tuhan. Dan pada akhirnya saya selesailah operasi itu, semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin membaik ya. Semakin membaik, kurang lebih itu 1 bulan saya dirawat di situ ya, untuk pemulihan itu ya. Pada saat itu mulai nafsu makan saya itu mulai banyak. Tadinya saya itu nggak bisa makan ya. Kalau makan itu cuma hanya beberapa sendok itu selesai ya, karena udah nggak bisa makan banyak ya, saudara. Pada saat itu emang
badan saya juga kurusnya minta ampun ya pada saat itu. Dan akhirnya mulai semakin hari semakin berangsur-angsur pulih ya pada saat itu. Dan pada akhirnya saya dinyatakan bahwa Bapak, puji Tuhan. Jadi Bapak ini pas di echo terakhir itu jantung Bapak udah bagus, dan bersyukur Bapak katanya. Karena jantung Bapak itu nggak sampai diganti, hanya dijahit. Oh gitu Pak. Jadi Bapak itu tidak perlu lagi minum obat seumur hidup. Karena ini hanya diperbaiki aja. Pada saat itu, puji Tuhan. Saya katakannya, Tuhan itu luar biasa. Pada saat itu, saya dinyatakan bahwa suster datang kepada saya itu, Bapak, mungkin Bapak 2 hari lagi udah mulai boleh pulang. Nah, silahkan Bapak selesaikan administrasi pembayaran ya semuanya. Nanti di kasir. Pada saat itu, setelah suster itu berkata seperti itu, saya kebingungan, melongok ya saudara, karena kaget. Gimana untuk membayar semuanya itu? Gitu. Pada saat itu saya nggak pegang sama sekali uang ya sama istri saya pun. Dan sorenya itu ternyata ada satu keluarga yang emang segereja dengan saya ya. Itu pun kebetulan dia mampir ke saya karena ada keperluan dengan saudaranya di Jakarta. Pada saat itu kurang lebih setengah jam ya, datang dan ngobrol-ngobrol. Saya senang lihatnya. Saya ada keperluan dengan keluarga saya sempatkan diri untuk berkunjung ke sini dulu. Tapi saya melihat Bapak udah segar segala macam ya. Pada saat itu, nggak lama kemudian dia pulang, dia ngasih amplop, ya, saudara. Amplop itu ya nggak bisa lama. Baik, Om, makasih banyak. Saya cuma seperti itu ya. Dan pada akhirnya dia pulang, akhirnya saya buka dengan istri amplop ini, cuman hanya berisi 200.000 ya saudara pada saat itu. Dan akhirnya mulailah saya gelisah ya, saya nggak berani ngomong sama keluarga karena saya takut jadi beban ya pada saat itu. Dan akhirnya saya berdoa sama istri. Pada saat itu juga istri sama sekali belum mengenal Tuhan ya, tetapi istri saya baik ya, sebetulnya luar biasa karena apa? Dia mau mendampingi saya dalam keadaan susah dan duka ya. Pada saat itu saya akhirnya memberanikan diri untuk ke kasir ya berdua tanpa bicara sama keluarga ya. Akhirnya saya ke kasir, saya minta untuk semua biaya operasi semuanya ya. Pada saat itu ya udah Bapak tunggu dulu ya di sini. Saya menunggu kurang lebih 1 jam ya di situ karena rinciannya itu sangat banyak ya saudara. Pada saat itu printernya juga udah yang di print biaya saya itu sangat panjang sekali ya. Pada saat itu saya hanya memperhatikan dan saya juga udah gelisah ya karena hanya yang dipegang saya itu cuma 200.000, itu cukup apa itu ya pada saat itu. Dan pada akhirnya memanggillah suster itu, Bapak silakan di sini. Pada saat itu Bapak tanda tangan di sini dan ini rincian semua biaya operasi itu, totalnya semua itu 145 juta. Saya udah keringet dingin ya, udah muncul lagi. Jangan-jangan saya jatuh di sini, udah gemetar ya sudah melihat nominal uang seperti itu. Tapi tunggu dulu Bapak ya. Pada saat itu si suster ini kembali ke ruangan kerja, ambil satu kwitansi kecil ya. Dan Bapak ini yang harus lunasi sama Bapak. Pada saat itu saya lihat karena mata saya udah kayak gimana gitu, nggak bisa melihat ya. Pada saat saya lihat itu nominal yang di kwitansi itu cuma hanya 145.000 saudara. Dan ini yang harus dilunasis di Bapak. Pada saat itu saya udah puji Tuhan. Selama saya sakit itu saya berusaha ya saudara untuk mencari mujizat dari Tuhan. Bahkan keluarga saya itu di mana ada KKR saya datangi saudara dengan cara yang mungkin dituntun, digendong ya saudara. Tetapi tidak mendapatkan. Tetapi ya Tuhan menginginkan dengan cara seperti itu ya.
mujizat itu terjadinya, bahwa saya itu harus mengalami operasi ya, tetapi operasi itu juga sesuai apa yang saya inginkan, karena waktu dokter Triwisa saya itu mengatakan bahwa jantung saya mau diganti, bahwa Bapak harus seumur hidup minum obat, ternyata tidak jadi ya. Itulah luar biasanya Tuhan. Saya sembuh. Pada saat saya sembuh itu, saya merasa puji Tuhan bebas ya. Tetapi ternyata masih ada masalah ya. Karena masalah saya itu satu ya. Di dalam rumah saya semakin hari semakin pulih dan semakin dipulihkan dan akhirnya saya sehat. Saat itu saya masih harus menghadapi mertua saya pada saat itu yang mungkin keras ya pada saat itu. Dan pada akhirnya saya berdoa sama Tuhan supaya kalau Tuhan memberikan mujizat kepada saya, artinya Tuhan pasti akan membela dalam perkara hal saya ya. Apa yang saya hadapi ini ya. Pada saat itu saya berdoa dan akhirnya tidak lama menjelang itu ya saudara, itu mujizat juga terjadi pada mertua saya ya, yang mungkin yang kemarin dia saksikan itulah keajaiban Tuhan ya, di mana Tuhan luar biasa ya pada saat itu, dan kebaikan Tuhan itu buat saya itu tidak bisa terbalaskan dengan apapun ya saudara. Pada saat itu saya dalam keadaan susah apapun Tuhan tolong saya ya, dan pada akhirnya saya sehat sampai sekarang. Itu semua karena Tuhan ya. Walaupun saya sehat bukan cuma hanya bebas dari sehat saya ya, dari sakit saya, tetapi saya juga bebas ya. Keluarga saya menangkan ya, dan puji Tuhan ya. Beberapa kakak dari IPA juga sudah bertobat ya. Ya itulah kesaksian saya ya. Mungkin ya bisa memberkati kita semua ya, di mana Tuhan tolong saya dan di mana Tuhan akan mengadakan mujizat bagi yang mengandalkan Tuhan ya. Seperti saya ini, ketika saya kesusahan, saya datang sama Tuhan, itu Tuhan selalu ada untuk menolong saya ya. Dan sampai saat ini tuh hidup karena Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan. Karena masa pandemi ini juga saya pada bulan Agustus kemarin juga sebetulnya saya kan memiliki itu penyakit bawaan itu ya, habis operasi jantung ya. Itu dinyatakan sama dokter itu hati-hati jangan sampai kena virus. Ternyata pas bulan Agustus itu kena ya, varian baru itu yang Delta ya. Pada saat itu pertama saya kena di rumah itu, saya tinggal dengan kakak saya pertama, ketiga anak saya dan istri saya. Saya pulang kerja tiba-tiba saya sakit semua badan. Ternyata saya terdampak kena virus ya pada saat itu. Akhirnya sehari saya di rumah menyebarkan semua virus kepada keluarga saya semua ya. Pada akhirnya anak saya semua kena semua, dan akhirnya saya lah yang terparah ya pada saat itu. Saya harus dirawat di rumah sakit paru ya. Pada saat itu saya melihat orang-orang sehat, orang-orang yang tadinya tidak memiliki riwayat apa-apa, banyak sekali saya saksikan itu setiap hari. Kurang lebih orang meninggal 6 orang atau sampai 8 orang ya. Pada saat itu saya aja waktu itu sangat-sangat ya kesakitan pada saat itu. Pada saat itu juga saya berpikir hanya, oh Tuhan, saya mungkin hanya menunggu waktu aja pada saat ini. Dan pada akhirnya saya melihat setiap hari ada orang yang mati ya, yang meninggal karena virus itu ya. Termasuk satu jemaat dari gereja saya itu meninggal, dan satu lagi saudara saya yang yang badannya lebih besar dari saya dan lebih sehat dari saya itu, dia juga meninggal ya saudara. Tapi puji Tuhan ya, kalau saya sampai saat ini masih bisa
bersaksi untuk Tuhan ya, untuk menceritakan kemurahan Tuhan bahwa saya bisa pulih ya. Pada saat itu istri saya pun sedang mengandung besar ya, kena dampak virus juga, akhirnya dirawat juga. Tapi puji Tuhan, keluarga saya tidak ada yang menjadi korban. Pada saat itu ya semuanya dipulihkan Tuhan ya. Nah, itulah luar biasanya Tuhan. Jadi mungkin itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Iya. Saya memiliki masalah itu, yaitu ingin sekali mertua saya dimenangkan. Pada saat itu saya hanya berdoa untuk itu. Pada saat itu emang dia keras ya. Dia juga mungkin orang yang dikatakan orang sakit datang ke dia bisa nyembuhkan ya pada saat itu. Tapi pada waktu itu rencana Tuhan beda ya. Pada waktu dia sakit, dia sendiri tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri pada waktu itu ya. Pada saat pertama kali mertua saya sakit itu, karena jaraknya itu sangat jauh ya. Dia berada di daerah Cianjur, karena dia tinggal di kolam terapung ya, di daerah Cirata, dan akhirnya saya di Cikampek ya, di daerah Kerawang ya pada saat itu. Dan pada saat itu bapak itu ternyata sakit yang saya sama sekali tidak tahu ya. Pada saat itu si Ima itu telepon, "Nah Moni, tolong bisa nggak kesini, ini bapak sakit." Pada saat itu saya tidak ada kata-kata lagi, cuman hanya bilang ke istri saya, "Mari kita datang kepada bapak. Bapak sakit." Pada saat itu kebetulan emang kakak saya yang punya mobil itu, saya pinjam ke kakak saya langsung berangkat pada saat itu ya. Pertama kali saya datang ke situ, saya melihat itu bapak itu dalam keadaan sakit yang luar biasa menurut saya ya, parah juga ya. Pada saat itu udah tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, udah tergeletak di tempat tidur ya. Dia datang saya pun dia terdiam. Pada saat waktu saya mau bawa pada saat saya mau bawa mertua saya ke rumah sakit, mertua saya itu menolak ya, saudara, menolak karena saya tidak mau dibantu orang kafir pada saat itu. Dan pada akhirnya saya cuma hanya mengelus dada ya, bahwa saya merindukan bapak ini bisa ditolong, sedikitnya dia bisa tersentuh dengan saya. Ternyata hati kerasnya tidak bisa ya, dengan bantuan apapun yang saya berikan itu dia menolak pada saat itu. Dan pada akhirnya jelang seminggu kemudian melihat bapak mungkin keadaannya tambah parah, akhirnya saya ditelepon lagi pada waktu itu sama mertua saya ya, yang si emak yang menunggu bapak ini ya yang sakit. "Nah Moni, tolong bisa nggak kesini karena bapak ini semakin parah." Pada saat itu saya langsung pada malam-malam itu juga saya langsung berangkat ya sama istri, dan akhirnya sampai ke sana. Pada saat itu jok mobil pun yang saya bawa itu diturunkan semua, diganti dengan kasur, karena berharap bapak dalam keadaan ini pastilah bapak mau dibawa ke rumah sakit. Dan pada akhirnya waktu saya sampai ke sana, saya datang kepada bapak, "Mari kita ke rumah sakit." Pada saat itu tetap penolakan terjadi ya, tidak usah membantu saya lebih baik mati. Tidak apa-apa, saya nggak mau dibantu orang kafir pada saat itu. Dan akhirnya hati saya sakit juga ya dengan penolakan seperti itu, karena melihat mertua itu keadaan seperti ini tidak mau dibantu oleh saya ya. Dan pada akhirnya saya pamit, karena waktu itu saya juga bekerja, istri saya bekerja ya, tidak bisa lama di situ. Akhirnya saya hanya melihat si bapak ini, terlintas dalam pikiran saya ini, bapak kurang lebih itu 1 minggu atau ya kurang lebih itu mungkin umurnya tidak akan lama, karena udah tidak berdaya sama sekali ya.
katakan si bapak ini udah nggak bisa makan, nggak bisa apa. Dan akhirnya bilang 1 minggu lagi tiba-tiba saya ditelepon lagi ya sama mama mertua. Nah, mau nih bisa kesini, tolong bapak mau bicara. Ini dikatakan si Ma itu dikatakan berbicara kepada saya, bapak mau bicara. Saya kaget ya. Ada apa sebetulnya itu? Pada saat itu, waktu itu pagi ya, jadi saya langsung pergi ke sono. Akhirnya sesampainya di sono itu melihat bapak itu yang saya pikir kurang lebih 1 minggu itu mungkin dipanggil Tuhan, ternyata si bapak itu sehat ya. Saya kaget pada waktu saya mau masuk, si bapak itu sepatah kata pun gak berbicara kepada saya. Pada saat itu pas saya mau masuk ke rumah ke tempat mertua saya itu, saya lihat itu udah ada Alkitab ya. Alkitab itu 2 bahasa, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Indonesia ya. Saya kaget di situ. Akhirnya saya pegang istri saya, kita nggak perlu masuk karena ya di meja bapak yang tadinya mungkin ya dengan buku-buku kepercayaan dia, tetapi sekarang lihat ada Alkitab 2 bahasa. Istri saya, ya udah kita pulang aja. Saya katakan gitu. Istri saya pun setuju bahwa udah kita pulang aja. Akhirnya saya pamit, bapak udah sehat, puji Tuhan. Saya bilang, bapak udah sehat dan saya tidak bisa lama-lama karena saya mau bekerja. Itu yang jadi alasan saya. Takut kenapa-napa saya juga. Karena ada istri saya, takut ada kejadian apa-apa. Saya pikirkan gitu ya. Karena selagi sehat pun saya pernah tinggal di situ itu, saya pernah diusir malam-malam ya di tengah laut pada saat itu. Tetapi waktu itu udah mau hujan, udah duduk ya, saya dibiarkan di luar rumah ya, sedangkan di kiri kanan semua itu air semua ya, yang nggak mungkin saya berjalan di atas air juga meninggalkan ini ya. Akhirnya saya diam di bambu yang disusun, cuman bukan di rumahnya, di luar ya pada saat itu. Akhirnya saya terdiam di situ dan akhirnya istri saya ngebela saya, kasihan, ya udah nggak usah di dalam, di luar aja. Ada luar itu cuman terbuka ya. Saya diam di situ sampai pagi, saya pulang ya pada saat itu. Dan pada akhirnya luar biasa ya. Pas saya mau pamit, mertua saya ngomong ke saya, "Mama ini tunggu dulu, bapak minta maaf." Bapak kenapa? Saya kata, bapak minta maaf. Udah menjolomi dengan bahasa yaitu menjolomi ya. Jadi udah selalu kasar ke saya ya pada saat itu. Dan akhirnya dia merangkul saya, nggak usah dipikirin Pak, nggak apa-apa. Saya bersyukur. Sebetulnya bapak ini udah sehat dan ada apa dengan bapak? Kok bisa ada Alkitab di sini Pak? Akhirnya bapak mau bicara. Bapak mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan Alkitab itu bapak dapatkan dari lingkungan yang orang Kristen di daerah sini ya pada saat itu. Dan akhirnya dia menceritakan semua mimpinya kepada saya, dan saya juga kaget ya, ternyata seorang yang keras ini, seorang yang angkuh ya saudara, karena memiliki kekuatan yang mungkin yang dimilikinya ya. Karena saya sering sekali menyaksikan ilmu-ilmunya dia ya pada waktu atraksi ya istilahnya ya. Pada saat itu jari dia itu bisa mengeluarkan api saudara. Itu nyata ya. Di depan saya dia melakukan hal itu ya. Tetapi saya pada saat itu sedikit pun gak takut ya dengan apa yang dia miliki ya. Saya tetap percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi bahwa Tuhan akan menolong saya, membela saya. Saya katakan seperti itu ya.
Kalau Tuhan menyatakan mujizat kepada saya, pasti Tuhan pun akan membela dalam setiap perkara saya, masalah saya. Jadi pada waktu itu saya nggak pernah takut menghadapi Bapak ini dalam melakukan apapun ya. Dan sering sekali yang saya perhatikan Bapak itu dengan mungkin ilmunya itu dia melakukan hal-hal yang membuat orang takut ya. Sering juga ribut waktu di kolam itu ya. Saya perhatikan ketika Bapak mau menjala itu, dia menebarkan pelet ya, itu pakan ikan ya. Dan pada saat itu ada anak muda 2 orang memancing di situ. Dan akhirnya si Bapak ini marah. Pada saat marah, anak muda itu dimarahin ya. Pada saat dimarahin itu, si anak muda itu naik darah juga, saudara. Dia lari ke si Bapak itu mau pukul si Bapak, ternyata anak itu ketakutan. Karena kenapa? Pas waktu mukul itu tangan anak muda itu gosong, saudara. Dia kepanasan. Dia lari 2 orang itu ya. Itu betul-betul nyata ya. Dia melakukan hal itu ya pada saat itu. Tapi puji Tuhan ya, semuanya itu sudah ditinggalkan ya. Semuanya itu ya Tuhan sudah pulihkan ya. Dengan keadaan yang sekarang ini dia merasa tenang ya. Karena pada waktu apa yang dia pegang itu dulu dia merasakan berbeban berat, tetapi sekarang ini dia merasakan sukacita yang luar biasa ya. Walaupun dibenci oleh anak-anaknya ya, walaupun dibenci dengan saudara-saudaranya, tetapi dia tetap berpegang teguh. Saya percaya bahwa Yesus Pak yang saya miliki tidak akan mungkin saya lepaskan lagi. Dia katakan seperti itu. Dan itulah ya luar biasanya Tuhan ini. Dan sampai akhirnya pada istri saya pun ya mengalami pemulihan ya semua. Begitu juga dengan istri saya ya. Pada saat itu istri saya juga mengalami pemulihan ya. Jika dia bekerja, dia memiliki posisi yang baik di perusahaan di mana dia bekerja, tapi dia merasakan tidak nyaman ya saudara. Pada saat itu setiap hari dia menangis. Saya katakan, kamu kenapa, ada masalah di perusahaan atau atasan kamu marahin kamu atau apa? Enggak ada yang marahin saya. Tapi kenapa setiap hari kamu menangis pada saat itu? Dan akhirnya dia bercerita kepada saya nggak tahu menangis kenapa. Tiba-tiba aja pada saat itu. Saya cuma hanya memikirkan, saya bekerja, tetapi ya ini yang didapatkan. Tetapi setelah bekerja saya mati mau kemana? Dia katakan seperti itu. Saya tidak memiliki damai, seolah-olah saya pengen mencari tempat yang damai. Dia katakan seperti itu. Nah, saya katakan, tempat seperti apa yang kamu mau? Pokoknya nggak tahu, saya nggak ngerti. Pokoknya saya ingin mencari tempat aman. Dan pada akhirnya saya bawa ke satu yayasan ya, Sekolah Alkitab Cianjur ya, Yayasan Kabar Baik ya, yang dipimpin oleh C. Awondak. Dan pada saat itu, mari kita main dulu ke tempat yang mungkin kamu butuhkan pada saat itu. Pada saat itu dia datang ke sekolah, kebetulan memang stafnya itu kenal dekat dengan saya ya. Pada saat itu saya menceritakan semua tentang dia ya, seenggaknya bahwa dia itu bukan dari Kristen. Akhirnya stafnya itu katakan, kenapa dibawa ke sini? Bukan Kristen, istri kamu Muslim, ngapain? Enggak, dengar dulu. Pada saat itu saya ceritakan bahwa dia mempunyai kerinduan seperti ini, dan akhirnya dia terima. Istri saya, ya udah datang aja ke sini, nggak apa-apa, isi formulir semua. Pada saat itu puji Tuhan ya, selama 9 bulan di situ, pada saat itu saya mau bayar kuliahnya itu, ternyata guru-guru di situ mengatakan, udah gak usah, kamu gak usah bayar apa-apa, udah ditanggung sama yayasan semua. Puji Tuhan, ya udah.
Akhirnya selesai sekolah Alkitab kelas 1, akhirnya dia masih haus ya saudara pada saat itu. Beberapa bulan kemudian di rumah, tiba-tiba dia ingin meneruskan ke kelas 2 ya. Akhirnya saya datang lagi ke sekolah Alkitab itu. Akhirnya di situ diterima lagi ya saudara. Dan akhirnya puji Tuhan ya, menyelesaikan semuanya dengan baik. Sekarang dia menjadi guru agama ya, untuk ya anak-anak SD dan SMP ya. Jadi dia mengajar agamanya. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi cita-cita saya ya, semuanya dimenangkan ya. Karena ada juga kakak dari istri saya itu, sebetulnya ada 2 orang lagi itu laki-laki ya. Dan sekarang ini emang keadaannya udah tidak ada lagi di sini ya, udah meninggal maksudnya. Pada waktu itu yang kakak yang kedua itu dia meninggal karena dirampok dia, lalu ditinggalkan di pinggir jalan. Pada waktu itu masih keadaan walaupun kritis, tapi keadaan sadar ya. Pada waktu sadar itu dia belum percaya sama sekali. Saya pun cuman ketemu itu waktu dia sehat itu ngejek ya. Kalau ketemu saya, "Hei Yesus, mau kemana?" Saya katakan, saya cuma tersenyum aja. Saya cuma terdiam. Pada waktu dia kritis, dia sadar, pegang-pegang saya, minta didoain, mintain pas saya doain, dalam kemudian ya meninggal ya pada saat itu. Dan yang kedua juga begitu juga ya saudara, bukan karena dirampok, tetapi karena waktu itu kakak ipar saya itu ada gigi yang mungkin dia sakit gigi, udah mau dicabut, tetapi mungkin karena nggak ada biaya atau gimana ya ceritanya, dan dia cabut sendiri ya saudara, pakai alat sendiri. Pas begitu kena fungsi sarafnya. Orang ini juga sebetulnya penatiknya luar biasa saudara. Saya selalu diejek ya saudara, "Hei orang Kristen apa segala macam," sering sekali. Tapi pada waktu dia cabut gigi sendiri, akhirnya dia juga koma ya saudara. Pada saat koma, saudara-saudaranya yang lain itu yang ngurusin. Pada saat saya tengok, dia tidak mengenal lagi saudaranya dia sendiri ya saudara. Tetapi pada waktu dia melihat saya, "Moni, sini tolong." Dia mengenal saya, cuma saya aja yang dia kenal ya saudara. Pada waktu itu, "Tolong doain saya." Loh, dia bilang, "Kenapa?" Namanya itu Odang ya. Kak Odang kan punya Tuhan, Allah sendiri, jadi berdoa sendiri gak apa-apa. Enggak, tolong doain aja. Kenapa? Kan saya beda keyakinan dengan Kak Odang. Gak apa-apa, saya percaya. Benar mau didoakan. Ya kalau misalkan mau didoakan, Kak Odang juga harus percaya. Karena percuma saya mendoakan kalau Kak Odang juga nggak percaya. Saya percaya pada saat itu. Padahal dia dengan saudaranya itu udah nggak mengenal ya saudara. Hanya dengan saya. Pada saat itu saya deketin, saya doakan, dan akhirnya selesai saya doa, saya pulang ya. Dan keesokan harinya, dia ternyata dikabarkan sudah meninggal. Ya. Tapi puji Tuhan, dan saya yakin bahwa dia sudah menerima Yesus ya. Itulah luar biasa Yesus ya. Sebelum dia dipanggil, dia ingin bertobat dulu ya. Mengenal Tuhan yang dimana dia pernah ejek-ejek melalui apa yang ini ada pada saya ya. Tuhan saya diejek-ejek, tapi dia juga rindu datang kepada Tuhan walaupun dia sekarang ini sudah tidak ada, tetapi dia percaya, dia katakan bahwa Tuhan itu penyelamat dia ya, juru selamat dia juga ya. Itulah Tuhan ya, kesaksian saya. Jadi saya kembalikan kepada wow, luar biasa Pak ya. Sebenarnya ini satu keluarga ini memiliki cerita yang bisa digabung, ini pasti luar biasa. Ini rentetan cerita ini dari awalnya dari Pak Mas Riono ya. Jadi sahabat-sahabat Miracle,
sebelum menonton atau yang saat ini sedang menonton kesaksian Pak Moni, baiknya menonton kesaksian waktu hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, itu kesaksian dari Pak Mas Riono. Pak Mas Riono ini adalah orang tua, mertua dari Pak Moni. Pak Moni dulunya mendapat perlakuan yang seperti Pak Moni ceritakan, ya, sampai-sampai diusir, dibiarkan di luar rumah, kehujanan, dan sebelah kiri kanan itu semua air. Jadi benar-benar memang dapat dikatakan mengalami juga penganiayaan, Pak, ya, secara psikis dan mungkin juga batin Bapak yang dilakukan oleh Bapak Mas Riono dulunya sebelum mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya Pak Mas Riono ini diselamatkan, ya, Tuhan Yesus selamatkan, dan justru dia menjadi orang yang baik, yang dulunya memegang ilmu-ilmu gaib, ya, yang bisa melakukan apapun mungkin, ya. Seperti Pak Moni sudah ceritakan tadi, ketika ada orang mau menyerang, dia bisa membuat tangan dari kedua orang atau orang yang mau menyerang itu kepanasan. Akhirnya beliau juga menerima Tuhan Yesus. Dan kalau kita nonton kesaksian dari Pak Mas Riono, wow, benar-benar memang heran dan dahsyat. Beliau menjadi benar-benar sosok yang berbeda, ya, sosok yang berbeda dari cerita Pak Moni. Dia menjadi orang yang kalem, orang yang baik, menceritakan kebaikan Tuhan. Bahkan kalau tidak salah, beliau sempat memeluk Pak Moni, ya, ketika berada di rumah sakit, dan mengakui bahwa dia keterlaluan memperlakukan Pak Moni. Luar biasa. Dan apa yang terjadi tidak sampai di situ. Ternyata istri dari Pak Moni juga, benar Pak, ya, akhirnya mengikuti Tuhan Yesus dan sekolah Alkitab. Benar Pak? Iya betul Pak. Guru agama sekarang Pak, ya. Iya. Berarti belum lengkap nantinya tanpa kesaksian Ibu. Kita cari waktu. Puji Tuhan, Ibu mau bersaksi, ya. Karena Bapak mertua sudah, Pak Moni sudah. Nah, tinggal menunggu dua lagi nih. Istri Bapak dengan ada yang kakak ipar atau adik ipar Pak, ya, yang diselamatkan ketika dia bekerja di bangunan gereja itu, dan selalu waktu dia bekerja dia mendengar firman Tuhan. Iya, itu kakak ipar Pak. Kakak ipar. Tetapi yang dua sudah meninggal, betul Pak, ya? Iya, meninggal. Oke, yang dua itu sudah meninggal karena ya sakit tadi dari gigi yang satu, terus yang satu mengalami kecelakaan Pak, ya. Mengalami kecelakaan yang dirampok itu Pak, ya. Iya, betul. Iya, mereka ya sangat disayangkan juga. Tetapi yang salah satu seperti Pak Moni bilang sempat menerima Tuhan Yesus, ya, ketika sebelum ajal menjemputnya. Iya, betul. Ya, luar biasa ya Pak, ya. Jadi Bapak selama ini mengalami, dapat dikatakan penolakan, mungkin dapat dikatakan juga aniaya, atau dapat dikatakan juga apa ya, pelecehan martabat juga Pak, ya, sebagai seorang anak mantu, ya. Tetapi Bapak sabar, ya. Bapak hanya bisa berdoa, sabar saja. Ternyata ketika Bapak sabar berdoa juga, proses Tuhan luar biasa. Tuhan bahkan bukan membuat mereka memaafkan Bapak, tetapi mereka justru mengikut Tuhan Yesus, bertobat. Luar biasa indah kesaksian dari Pak Moni, ya. Meskipun Pak Moni juga mengalami pergumulan, tetapi Pak Moni sudah bersaksi sendiri bahwa Tuhan baik. Yang harusnya Pak Moni katakan tadi tinggal menghitung hari, tetapi mujizat Tuhan, ya, tetap berlaku, dan sampai saat ini Pak Moni dalam keadaan sehat. Amin Pak. Amin, ya, luar biasa. Ini kesaksian satu keluarga yang diselamatkan benar-benar hebat. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan istri dari Pak Moni untuk bersaksi. Saya yakin ini ceritanya akan sangat memberkati kita semua. Baik Pak Moni, kita bergeser. Ya Pak Moni, ada mau sampaikan lagi? Silakan. Ya, puji Tuhan, ya. Kalau semua itu saya hidup, keluarga saya hidup itu karena anugerah Tuhan, ya. Karena semua yang dialami Tuhan itu, yang dialami saya, keluarga saya, baik bapak mertua, ibu mertua pun sempat mengalami, ya, mujizat sebelum dia ajal
menjemput juga ya, karena pada waktu itu mertua saya yang perempuan itu juga tinggal di danau seperti itu ya. Pada saat itu kejadian terjadi itu sama mertua laki-laki juga bapak ya. Jadi pada saat itu si bapak ini walaupun tinggal udah 17 tahun di danau seperti itu, dia tidak bisa berenang sama sekali ya. Dan dia mengandalkan rakit ya. Pada suatu saat ada kejadian itu setelah mengenal Yesus ya. Tapi waktu itu si emak belum mengalami mujizat. Tapi pada akhirnya sebelum aja menjemput, dia juga mengalami ya. Ketika dia mengambil singkong dari darat itu harus pakai perahu kecil ya, yaitu sampan ya. Pada saat itu ternyata perahu itu di tengah danau itu bocor ya. Akhirnya berdua mereka itu tenggelam ya. Pada saat itu mereka nggak ada yang bisa berenang. Dan akhirnya pada saat itu si emak itu cuma hanya berkata Yesus, tiba-tiba kurang lebih 50 ya itu dia tiba-tiba terangkat badannya itu berenang sendiri, tiba-tiba langsung ada di darat. Haleluya. Dan si bapak itu hanya memegang perahu yang nggak sampai tenggelam, cuman dia hanya berpegang kepada perahu yang udah penuh air, sudah ditolong orang. Sedangkan si emak itu bisa berenang. Itu luar biasa. Wow, luar biasa Pak ya. Berarti ibu mertua juga mengalami mujizat Pak ya, sebelum menerima Tuhan Yesus ya. Satu keluarga ini diberikan mujizat luar biasa. Iya, puji Tuhan. Mungkin itu saja ya Pak ya yang saya bisa sampaikan. Iya. Teman-temanku, kita baru saja menyaksikan sebuah video kesaksian yang luar biasa dari Bapak Moni Permana. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ini digenapi, di mana setiap orang atau satu orang yang percaya di dalam sebuah keluarga akan menjadi pengaruh yang positif, akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Melalui perbuatan baik, melalui perubahan hidup, seseorang yang percaya kepada Tuhan menjadi berkat bagi keluarganya seperti Bapak Moni, di mana dia bisa menyaksikan imannya kepada istrinya dan juga menjadi berkat kepada mertuanya, bahkan keluarga besarnya, sehingga baik istrinya maupun keluarga besarnya menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, setelah mereka percaya, semua mereka boleh diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun mereka sebelumnya adalah orang-orang yang fanatik, orang-orang yang sangat radikal, tetapi kemudian mereka bisa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan dengan cara yang ajaib. Setelah mereka diselamatkan, mereka beroleh kasih karunia Tuhan. Tidak sampai di sana, mereka juga mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan yang tidak masuk akal, tetapi itu dinyatakan Allah kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan melalui apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Jadi teman-temanku, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain engkau akan diselamatkan, engkau juga bisa menjadi berkat bagi keluargamu dan bagi orang lain. Dan dengan imanmu orang lain bisa diselamatkan dan mereka mengalami kebesaran Tuhan. Dan mereka juga bisa mengalami mukjizat Tuhan karena imanmu. Selamat menjadi berkat dan Tuhan Yesus menyertai.